Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang berjudul How Frame Information and Justification Impact Capital Budgeting Decision by William Carlertree, Scott Fleming, and Christopher D. Alport. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Wiwit Wahyuning Tias dengan NIM terakhir 07, Viko Nailur Rahmah dengan NIM terakhir 019, Noverina Preti Afrida dengan NIM terakhir 031, dan Muhammad Rizkiansyah dengan NIM terakhir 079. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai masalah atau fenomena penelitian. Fenomena yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan adalah mengenai pentingnya melakukan penganggaran modal. Dapat dikatakan bahwa penganggaran modal merupakan fungsi penting dalam suatu organisasi, karena pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan berdampak pada kinerja entitas di masa yang akan datang. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kerangka atribut dan menilai pembenaran atas pengambilan keputusan penganggaran modal. Yang kedua, untuk menguji apakah persyaratan untuk memberikan pembenaran atas penganggaran modal memoderasi pengaruh kerangka atribut. Yang ketiga, yaitu mengenai teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional. Teori ini merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional ini memusatkan perhatiannya kepada individu, di mana individu dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, semua tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut akan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai olehnya. Berikutnya mengenai hipotesis. Hipotesis pertama, positive attribute frames will result in a higher capital budgeting project approval assessment. Bingkai atribut positif akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih tinggi. Lalu, hipotesis yang kedua, required justification will result in lower capital budgeting project approval assessment. Yang artinya pembenaran yang diperlukan akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, does required justification moderate the impact of attribute frames on capital budgeting project approval assessment? Apakah pembenaran yang diperlukan memoderasi dampak kerangka atribut pada penilaian persetujuan proyek penganggaran? Berikutnya mengenai metode. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif eksperimen dengan mengembangkan suatu kasus. Dengan melakukan analisis data penelitian eksperimen merupakan bentuk penelitian di mana peneliti sebagai eksperimenter dengan sengaja memberikan perlakuan atau treatment kepada responden sebagai subjeknya. Selanjutnya mengamati dan mencatat reaksi subjek dan kemudian melihat hubungan antara perlakuan yang diberikan dan reaksi perilaku yang muncul dari subjek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Metode penelitian ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Lalu, sampel yang digunakan menggunakan 111 orang mahasiswa bisnis dari 2 universitas besar di Tenggara, Amerika Serikat, dan menggunakan alat uji. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analis variance atau ANOVA, diuji dengan kerangka atribut positif atau negatif. Berikutnya variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk variabel independen terdiri dari attribute framing dan justification. Untuk variabel dependent terdiri dari capital investment decision.
Untuk attribute framing atau pembingkaian atribut adalah saat satu bagian informasi yang setara dibingkai baik secara positif maupun negatif. Levin dan Kate memberikan contoh klasik ketika peserta menilai kualitas dan rasa daging lebih baik ketika mereka diberitahu bahwa daging tersebut 75% tanpa lemak dibandingkan dengan diberitahu bahwa daging tersebut 25% lemak. Pembingkaian atribut secara konsisten ditemukan mempengaruhi penilaian dalam berbagai pengaturan keputusan, termasuk keputusan akuntansi, penilaian bisnis, keputusan penganggaran modal, keputusan konsumen, penilaian gambling, konstruksi survei lingkungan, dan penilaian medis. Berikutnya, justification. Menurut Oxford Dictionary, justification is a good reason why something exists or is done, atau suatu alasan yang baik mengapa sesuatu ada atau dilakukan. Menurut KBBI, justifikasi adalah putusan, alasan, atau penilaian berdasarkan hati nurani. Justifikasi meningkatkan tingkat kehati-hatian, keputusan, dan analisis kritis. Saat membuat keputusan penganggaran modal, peningkatan kehati-hatian memungkinkan akan memfokuskan pengambilan keputusan pada imbalan terhadap risiko untuk suatu investasi. Jika investasinya marginal atau tidak terlalu menguntungkan, analisis tambahan ini kemungkinan akan membuat pengambilan keputusan lebih kritis terhadap analisis tersebut. Berikutnya, capital investment decision dalam penelitian kali ini berbentuk persetujuan terhadap investasi. Dalam kasus eksperimen, peserta melakukan penilaian terhadap kemungkinan menyetujui atau menolak pengembangan lini pakaian baru untuk wanita muda. Penilaian persetujuan ini dilakukan dengan skala tipe Likert 9 poin dengan 1 menolak sekali dan 9 setuju sekali. Berikutnya hasil penelitian. Untuk hipotesis pertama, attribute framing yang positif akan menghasilkan persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih tinggi terdukung dengan pengaruh signifikan. Untuk hipotesis kedua, required justification akan menghasilkan penilaian persetujuan proyek penganggaran modal yang lebih rendah juga terdukung dengan pengaruh signifikan. Untuk research question, interaksi antara attribute framing dengan justification tidak signifikan secara statistik. Attribute framing memiliki efek yang kuat pada penilaian persetujuan peserta terlepas dari apakah justifikasi diperlukan atau tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu keputusan yang mensyaratkan justifikasi akan menghasilkan keputusan investasi penganggaran modal yang lebih konservatif atau memiliki resiko lebih kecil, hal tersebut tidak memoderasi efek dari informasi keuangan yang sudah dibingkai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa kerangka atribut dan persyaratan untuk memberikan pembenaran mempengaruhi keputusan penganggaran modal. Secara khusus, informasi keuangan yang dibingkai secara positif menghasilkan penilaian persetujuan dan penilaian persetujuan lebih rendah ketika keputusan pembuat harus memberikan pembenaran atas penilaiannya. Yaitu kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi pada praktik dengan mengidentifikasi dua faktor umum dari proses penganggaran modal yang dapat mempengaruhi keputusan penganggaran modal, yaitu kerangka atribut dan pembenaran. Semua pertimbangan penganggaran modal memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi proyek potensial. Manajer perlu memahami bahwa cara informasi disajikan dengan sederhana, sehingga memiliki dampak yang signifikan pada penilaian akhir. Manajer juga harus memahami bahwa kebutuhan pengambil keputusan untuk membenarkan penilaian mereka menciptakan suasana akuntabilitas yang dapat mengarah pada tingkat penghindaran risiko. Dalam keputusan penganggaran modal yang melibatkan investasi dolar, peningkatan tingkat penghindaran risiko akan diterjemahkan menjadi penilaian investasi yang lebih konservatif. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Seperti penelitian pada umumnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan ketika mahasiswa menjadi sampel dan bukan menjadi pengganti yang sempurna untuk manajer. Maka peneliti percaya bahwa mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis mampu meminimalkan batasan tersebut, dan juga penggunaan kasus eksperimental membatasi eksternal validitas penelitian. Meskipun pada saat yang sama juga penggunaan eksperimen kasus juga meningkatkan validitas internal penelitian. Selanjutnya yaitu future research. Yang pertama, peneliti berharap peneliti selanjutnya berusaha untuk meniru hasil dengan sampel yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda.
Yang kedua yaitu peneliti selanjutnya harus terus menyelidiki faktor-faktor dalam penganggaran modal proses yang mungkin berdampak pada penilaian akhir yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.